Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga di pagi hari ini kita selalu diberi kesehatan. Baiklah, untuk pertemuan hari ini, pertemuan ke-9, kita akan pelajari materi mengenai turunan. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, mungkin ada baiknya kita perkenalan dulu ya. Sebelum materi, kita perkenalan dulu. Jadi, perkenalkan nama Ibu Kusmania Lizet. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Ibu Eli. Oke, untuk materi turunan, di mana materi turunan ini sudah kalian pelajari di SMA, jadi bukan suatu hal yang asing lagi di telinga kalian. Mungkin kalian sudah di luar kepala lah tentang konsep turunan ini. Jadi untuk di matematika dasar ini kita mengulang lagi materi SMA. Jadi kalian bisa menggunakan referensi buku SMA-nya kayak gitu. Oke, kita masuk ke definisi dari turunan. Jadi, turunan dari suatu fungsi itu disimbolkan dengan ini, f aksen, yang nilainya di titik C. Maka didefinisikan f aksen dari titik C itu sama dengan limit H menuju 0 dari fungsi C ditambah H dikurang fungsi C, fungsi dari C per H. Dan syaratnya itu asalkan limit ini ada. Jadi jika limitnya ada, apa sih artinya karena selalu ya kalau definisi turunan itu selalu ada penambahan asal limitnya ini ada. Jadi apa sih hubungannya? Jadi jika limitnya ada itu, maka dikatakan bahwa fungsi f terdiferensialkan. Ya, mohon maaf ya. Jadi jika limitnya itu ada, maka dikatakan bahwa fungsi f terdiferensialkan atau terturunkan di C. Jadi artinya dia dapat diturunkan pada titik C. Jadi kalau misalnya kita ingin membuktikan apakah fungsi itu dapat diturunkan, berarti mungkin kita bisa mencari limitnya dulu. Kalau limitnya ada, maka fungsi tersebut bisa diturunkan. Ini contoh pertama, diketahui suatu fungsi terhadap variabel X itu 3x kuadrat ditambah 2x tambah 4, maka turunan f di titik x sama dengan 2 adalah, berarti kita menggunakan definisi fungsi tadi, definisi turunan tadi ya, yang f aksen, kalau di sini x ya, berarti kalau di C, berarti ini x sama dengan limit h menuju 0 dari fungsi f, x ditambah h dikurang fx per h. Dan masing-masing x-nya itu, kalau di definisi tadi C, berarti kita ganti dengan 2, ganti dengan 2, ganti dengan 2. Lalu, yang kedua, maka jadinya limit. Kenapa bisa jadi seperti ini? Kembali lagi ke bentuk fungsi kita. Bentuk fungsi kita kan 3x kuadrat ditambah 2x tambah 4. Ketika x-nya itu kita ganti dengan 2 tambah h, berarti kan masing-masing x di sini kan jadi 2 tambah h. Berarti 3, 2 ditambah h kuadrat, ditambah 2, x-nya diganti 2 tambah h, 2 tambah h ditambah 4. Yang kedua, fungsi kedua kan kita kurangi, dikurang. Berarti kita masukkan dengan x-nya itu dengan 2. Berarti kita ganti semua variabel di fungsi ini dengan 2. Maka 3 dikali 2 kuadrat, ditambah 2 dikali 2, ditambah 4 per h. Maka limit h menuju 0, berarti untuk ini kita sederhanakan. Lalu kita jabarkan ya, karena ini bentuk kuadrat, maka jadinya 4 tambah 4h ditambah h kuadrat, ini juga dikali ke dalam, berarti 4 ditambah 2h ditambah 4. Ini juga jadinya 12 ditambah 4 ditambah 4 per h. Nah, bentuk ini kita sederhanakan. Jadi yang sejenis kita jumlahkan, kita kurangkan. Berarti kita gunakan operasi aljabarnya. Maka diperoleh 12h ditambah 3h kuadrat ditambah 2h per h. Karena masing-masing suku ini memiliki variabel h, maka hanya bisa kita keluari. Maka jadinya h dikali 12 ditambah 3h ditambah 2 per h. Ini bisa kita bagi ya.
artinya jadi hilang. Maka limitnya H menuju 0 dari 12 ditambah 3H tambah 2. Maka untuk mencari nilai limit kan kita masukkan nilai H-nya. Karena sini H-nya menuju 0, maka H ini kita ganti dengan 0. Hasilnya adalah 14. Semoga bisa dipahami. Oke, ini bentuk-bentuk setara dalam turunan. Jadi tidak selamanya selalu H saja, bisa dengan huruf P, bisa dengan huruf S. Ini enggak selamanya C juga, bisa kita ganti dengan variabel lain. Jadi yang penting bentuk turunannya itu bentuknya seperti ini. Variabelnya itu tidak baku ya variabelnya, bisa bentuk apa saja. Ini aturan pencarian turunan. Fungsi turunan pertama. Jadi kalau kita ingin mencari fungsi turunan pertama itu kan, berarti kalau misalnya suatu fungsi dicari turunan, nah itu sudah pasti dia merupakan fungsi turunan pertama. Hasil dari fungsi turunan pertama kita turunkan lagi, itu merupakan fungsi turunan kedua. Berarti dia bertingkat. Jadi kalau misalnya cuma sekali diturunkan, maka itu merupakan turunan pertama. Definisinya misalkan fungsi dari X terdefinisi pada selang I. Fungsi turunan pertama dari F ditulis F aksen dari X didefinisikan sebagai, nah bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Hampir sama seperti definisi tadi ya. Tapi kenapa bisa jadi hanya satu variabel? Karena dia dimisalkan bahwa H itu sama dengan T dikurang X. Nah, jadi seperti ini. Berarti turunan dari X sama dengan limit H menuju 0, fungsinya itu dari X tambah H dikurang F X per H. Dan syaratnya jika limitnya ada. Nah, untuk notasinya, jadi untuk notasinya itu, notasi dari turunan, ini ya notasinya, bisa Y aksen, nih bentuknya seperti, mohon maaf ini agak kurang rapi, saya hapus dulu. Jadi bentuknya tuh ini ya, di aksen dy per dx, bentuknya seperti ini, dxy, dx fx. Jadi kalau misalnya bentuk dari turunan itu seperti ini, jadi jangan berpikir bahwa turunan suatu fungsi itu tuh cuman dinotasikan seperti ini saja, banyak sekali dinotasikan. Dan salah satunya dy dx ini juga yang dikenal dengan notasi Leibniz. Lalu, dengan menggunakan definisi tersebut, dapat diturunkan aturan untuk mencari turunan sebagai berikut. Jadi ada aturan dalam pencarian turunan. Yang pertama, jika bentuk fungsinya itu sama dengan konstanta. Maka kalau misalnya kita cari turunan dalam bentuk konstanta, hasilnya sama dengan 0. Yang kedua, jika fungsinya itu dalam bentuk variabel berpangkat. Kalau kita turunkan terhadap variabel tersebut, maka pangkatnya dikalikan ke depan, lalu variabel yang berpangkat itu pangkatnya dikurang 1. Yang ketiga, kita mencari turunan dari dua buah fungsi yang kita jumlahkan. Berarti fungsi pertama dijumlahkan dengan fungsi kedua. Kalau kita ingin mencari turunannya, berarti cukup kita turunkan masing-masing fungsinya. Yang keempat, turunan dari perkalian dua buah fungsi terhadap variabel X. Nah, kalau yang tadi kan penjumlahan, ini cukup kita turunkan F aksen ditambah G aksen. Turunan pertama diturunkan, fungsi pertama diturunkan, ditambah fungsi kedua diturunkan. Kalau perkalian, ini fungsi pertama, ini fungsi kedua. Maka fungsi pertama diturunkan dikali dengan fungsi kedua, tanpa diturunkan, ditambah fungsi pertama dikali dengan fungsi kedua diturunkan. Lalu yang kelima, ini adalah turunan fungsi dalam bentuk pembagian.
Berarti fungsi pertama dibagi dengan fungsi kedua. Kalau kita ingin cari turunannya terhadap X, maka hampir sama dengan cara mencari turunan fungsi dalam dua buah fungsi, perkalian dua buah fungsi. Tapi simbolnya ini dikurang dan dibagi dengan fungsi kedua dikuadratkan. Jadi fungsi pertama ini diturunkan dikali dengan fungsi kedua dikurang fungsi pertama dikali turunan fungsi kedua dibagi fungsi kedua dikuadratkan. Dan syaratnya itu fungsi kedua tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena sesuatu yang dibagi dengan 0 hasilnya tak hingga. Oke, lanjut contoh kedua. Tentukan turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 4. Nah, kira-kira kalau kita bertemu dengan fungsi seperti ini, berarti kita menggunakan aturan yang kedua, yaitu variabelnya berpangkat. Ini berpangkat. Ini ya. Nih, berarti 3 dikali x, ini 3, pangkatnya kan 3 nih. 3 dikali X, lalu pangkat di variabelnya itu kan 3 dikurang 1, maka jadi 2, ditambah, karena ini koefisiennya, ya, koefisien 3 dikali pangkat dari suku kedua pada fungsi ini kan suku kedua, 2, maka dikali ke depan, X pangkat di X ini kan 2, berarti 2 dikurang 1, maka jadi X pangkat 1, ditambah, ini kita menggunakan aturan pertama, yaitu fungsi dalam bentuk konstanta. Maka hasilnya turunannya adalah 0. Maka kalau kita selesaikan, maka 3x kuadrat ditambah 6x. Contoh ketiga. Jadi kalau contoh ketiga ini, kalau kita perhatikan fungsinya itu berbentuk ada dua buah fungsi ya, perkalian dua buah fungsi. Ini fungsi pertama, fungsi kedua. Nah, berarti kita menggunakan aturan turunan dari perkalian dua buah fungsi. Apa tadi? Berarti turunan dari fungsi pertama dikali fungsi kedua ditambah fungsi pertama dikali turunan fungsi kedua. Jadi kita masing-masing kita cari turunan ini, hasilnya 3x kuadrat dikali dengan fungsi kedua ini ditambah fungsi pertama dikali turunan fungsi kedua. Hasilnya 2x tambah 2 ya, kalau kita turunkan yang ini. Kalau kita selesaikan hasil ini, lalu kita terhanakan, maka hasilnya 5x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat ditambah 2x tambah 2. Kalau yang keempat ini merupakan fungsi dalam bentuk rasional atau dalam bentuk pecahan. Jadi ini fungsi pertama, ini fungsi kedua. Aturannya sudah ada tadi. Tinggal kita gunakan saja. Berarti ini satu ini adalah turunan fungsi pertama dikali fungsi kedua dikurang ini merupakan hasil dari turunan fungsi kedua dikali dengan fungsi pertama dibagi fungsi kedua dikuadratkan. Kita jabarkan hasilnya seperti ini. Nanti bisa kalian ulang lagi di rumah ya. Kita masuk ke turunan fungsi sinus dan kosinus. Ini udah di luar kepala lah ya. Kalau misalnya fungsi dari sinus, maka turunannya cos X. Fungsi dari kosinus, maka turunannya adalah min sin X. Begitu juga dengan fungsi trigonometri yang lainnya. Ini bisa kalian baca. Oke, mungkin hanya itu saja materi dari Ibu. Ibu berharap semoga bisa dipahami. Nanti kita masuk ke forum diskusi. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.